Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kemulan Rahman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, NPM 2010179. Di sini saya akan menjelaskan eh, sebagian kecil mengenai asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga. Sesuai dengan tugas hukum penitensier kelas 04, dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH dan Bapak Faris Fahrizal Jodi SHMH. Lanjut ke pembahasan. Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, Pasal 1 Angka 3, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk asimilasi dapat berupa pendidikan, pelatihan, keterampilan, kerja, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Jadi asimilasi ini sebuah bentuk pembinaan terhadap narapidana dan anak yang untuk bisa berproses lebih baik lagi. Seperti itu. Lalu ada syarat asimilasi, ada 4, yaitu yang pertama telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. Yang kedua telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif. Yang ketiga berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat. Dan yang terakhir, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Ya, lanjut. Ada persyaratan pemberian asimilasi. Tadi ada syarat, sekarang ada pemberian atau syaratnya. Ini ada. Yang ada 3, yaitu yang pertama, berlakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan yang dengan baik, lalu telah menjalani 2/3 masa pidana. Seperti itu. Lalu ada manfaat asimilasi. Yang pertama adalah membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan mencapai tujuan pembinaan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. Dan yang ketiga ada mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dalam pelaksanaan program asimilasi. Oleh lembaga pemasyarakatan masih sering mengalami beberapa hambatan dalam prosedur yang masih belum efektif dan adanya penolakan dari masyarakat terhadap narapidana dan anak lembaga pemasyarakatan. Lalu ada pembebasan bersyarat. Ya, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut minimal 9 bulan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali termuat dalam istilah pelepasan masyarakat bersyarat, pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan. Jadi pembebasan bersyarat ini bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman sekitar kurang lebihnya 2/3 dari masa pidananya. Lalu diberikan harus juga narapidana ini mengikuti bimbingan kepada yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS seperti itu. Lalu ada pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Yang pertama ada telah menjalani masa pidana
paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Lalu ada berperlakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Dan yang ketiga ada mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Seperti itu. Lalu ada tata cara pemberian pembebasan bersyarat, diantaranya yaitu eh, tim per tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian berdasarkan persyarat bagi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat. Lalu ada kepala lapas menyetujui usulan pemberian remisi tersebut. Kemudian surat pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. Lalu yang selanjutnya ada usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak tersebut. Kemudian ada cuti menjelang bebas. Ya. Cuti menjelang bebas. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 dari masa pidananya, dengan ketentuan harus berperlakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir. Dan paling lama 6 bulan, cuti menjelang bebas adalah merupakan hak-hak narapidana setelah melaksanakan kewajiban hukumannya sepanjang narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, implementasi kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat penting diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari penting proses pemasyarakatan sebelum benar-benar kembali ke masyarakat. Cuti menjelang bebas merupakan salah satu upaya pemasyarakatan oleh seorang terpidana sebelum bebas murni. Jadi cuti menjelang bebas ini upaya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar setelah nanti ketika bebas nanti si narapidana dan anak ini bisa kembali bermasyarakat dengan masyarakat lain seperti itu. Kemudian ada syarat menjelang cuti bebas. Syarat cuti menjelang bebas. Ya, menurut Dewanto 2010, dikutip 2010 ya. Menurut Dewanto, ketentuan tentang pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 KUHP. Pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan dengan beberapa syarat, diantaranya yaitu hanya dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara dan bukan hukum kurungan. Betul ya. Yang kedua ada 2/3 atau paling sedikit-sedikitnya hukuman telah dijalani selama 9 bulan. Lalu yang ketiga ada pembebasan dilakukan dengan perjanjian. Lalu bila mana di narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat melanggar perjanjian yang bila mana pidana yang menjalani pembebasan bersyarat melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka kepadanya ditarik kembali ke dalam penjara untuk menyelesaikan masa hukumannya, dan masa pembebasan bersyarat yang telah dijalani tidak dihitung menjalani hukuman. Jadi ketika bermasalah itu akan ditarik dan masa hukumannya ini akan tetap dilanjutkan seperti itu. Lalu tata cara pemberian cuti menjelang bebas. Yang pertama ada tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak.
yang telah memenuhi syarat sama seperti yang tadi. Lalu selanjutnya ada kepala lapas menyetujui usulan pemberian remisi, usulan pemberian cuti menjelang bebas disampaikan kepada kepala kantor wilayah atau kanwil berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. Lalu yang selanjutnya ada usulan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana dan anak tersebut. Lalu selanjutnya ada cuti menjelang mengunjungi keluarga. Sebagai upaya memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur pemenuhan hak bagi narapidana. Dalam pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga. Cuti mengunjungi keluarga atau CMK salah satu hak dari narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Cuti mengunjungi keluarga atau CMK suatu yang khusus dapat diberikan kepada narapidana, yaitu narapidana dapat berkumpul dengan tempat keluarga dalam jangka waktu paling lama 2 hari atau 2 kali 24 jam, yang dapat dilaksanakan setiap 3 bulan bagi masyarakat, bagi narapidana masa pidana yang paling singkat 12 bulan. Lalu ada syarat cuti mengunjungi keluarga. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada berpelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan. Yang kedua ada masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana dan anak pidana. Yang ketiga ada telah menjalani masa pembinaan bagi anak negara atau anak sipil paling singkat 6 bulan. Yang keempat, tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan baik dari pihak Kejaksaan Negeri setempat. Yang kelima, telah menjalani 1/2 atau setengah dari masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana. Yang keenam, telah berada dalam tahapan pembinaan 6 bulan bagi kedua bagi anak negara dan anak sipil. Yang ketujuh ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat. Yang kedelapan adanya jaminan keamanan dari pihak keluarga, termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepada kepala desa setempat atau nama lainnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada tujuan cuti mengunjungi keluarga. Dalam pemberian hak cuti mengunjungi keluarga memiliki tujuan yang sangat penting bagi narapidana. Adapun yang menjadi tujuan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga yaitu yang pertama untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap narapidana. Yang kedua untuk mencegah penolakan masyarakat terbekas narapidana dengan kata lain melakukan pembinaan. Yang ketiga yaitu kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling tukar informasi atau limpahkan segala keluh kesahnya kepada narapidana dan keluarga. Dan yang terakhir tujuannya itu untuk pemenuhan kebutuhan biologis seksual dapat digunakan narapidana untuk kepentingan pribadinya seperti menjadi wali nikah, kematian keluarga, ahli waris, ataupun pernikahan anak atau keluarganya. Jadi kembali lagi bahwa tujuan cuti menjauhi keluarga ini untuk mendekatkan diri bagi narapidana dan keluarga setelah ditinggal lama untuk bisa kembali lagi kepada keluarga untuk menyampaikan berbagai keluh kesahnya selama ini, seperti itu, dengan catatan tentunya. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.